Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lulu. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Kemarin kan kalian sudah tuh belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Di pelajaran hari ini, Bu Lulu berharap kalian bisa menyelesaikan atau nanti kalian bisa menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Ya, setelah ini kalian harus bisa menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Yuk, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, dulu mau bercerita dulu. Jadi di sini ada Udin yang terlihat sedang memberi makan anak-anak ayam beserta induknya. Jadi Udin itu suka sekali memelihara ayam. Saat Udin memelihara ayam, ayamnya pun bertelur banyak. Akhirnya telur-telur ayam tersebut menetas menjadi anak ayam. Nah, Udin memiliki banyak sekali anak ayam. Yuk kita lihat berapa banyak anak ayamnya Udin. Jadi Udin punya 2 kandang, dan setiap kandang itu terdiri dari 10 anak ayam. Ya, jadi kandang pertama isinya 10 anak ayam, kandang kedua juga isinya 10 anak ayam. Nah, pertanyaannya dulu sekarang, berapa banyak ya anak ayam Udin seluruhnya? Bagaimana cara kita bisa mengetahui berapa banyak anak ayam Udin seluruhnya? Kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Cukup dengan menjumlahkan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Seluruh anak ayam Udin ada 20. Atau kita juga bisa menggunakan perkalian. Untuk perkaliannya 2 kali 10. Kok bisa 2 kali 10 ya dulu? Coba diingat lagi dulu di pelajaran kelas 2. Jadi 2 itu dari mana? Dari jumlah kandangnya. Jumlah kandangnya 2, berarti kita tulis 2. Lalu 10 dari mana? 10 itu dari jumlah anak ayam yang ada di dalam kandang. Jadi 2 kandang dikali 10 anak ayam berarti jumlah semua anak ayamnya adalah 20. 2 kali 10 sama dengan 20. Oke, yuk sekarang anak ayam Udin sudah semakin banyak. Sekarang Udin punya 4 kandang, dan setiap kandangnya ada 15 anak ayam. Pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin seluruhnya? Sekarang ini, seperti tadi kita juga bisa menggunakan penjumlahan berulang. 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Wah, panjang ya Bu. Iya, panjang ternyata kalau kita menggunakan penjumlahan berulang. Maka dari itu bisa kita ubah menjadi perkalian seperti ini. Tinggal kita tulis 4 kali 15. 4-nya dari mana? 4 dari jumlah kandangnya, dan 15 dari jumlah anak ayam di setiap kandang. Jadi 4 kandang dikali 15 anak ayam, hasilnya adalah 60 anak ayam. Oke, sebelum kita lanjut ke soal-soal selanjutnya atau ke cerita-cerita selanjutnya, dulu mau menjelaskan dulu tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nih, misalnya Lulu punya 2 piring. Setiap piring isinya 3 buah apel. Berapa jumlah semua apel Lulu? Lulu bisa menghitungnya dengan cara 3 ditambah 3 hasilnya 6. Atau bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian seperti tadi. 2 piring dikali 3 apel. 2 dikali 3 hasilnya 6. Sekarang ada kasus lain lagi. Ada 3 piring sekarang. Setiap piring berisi 2 buah apel. Dan bagaimana cara mengetahui jumlah apel seluruhnya? Bisa kita hitung seperti ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Atau kita rubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. 3 buah piring yang berisi 2 buah apel. 3 piring dikali 2 apel sama dengan 6, sama saja. Berarti bisa kita simpulkan kalau 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2, karena hasilnya pun sama-sama 6. Lulu harap kalian paham mengenai sifat pertukaran ini, karena setelah ini sifat pertukaran ini sangat berguna saat kita mau mengerjakan soal dengan angka-angka yang lebih besar. Oke, sekarang kita coba yuk mengerjakan dengan angka yang lebih besar. Yuk kita lihat di sini ada 3 buah ember yang berisi ikan. Di setiap ember isinya itu 320 ikan.
320 ekor ikan di masing-masing ember. Wah, banyak sekali ya ikannya. Bagaimana cara kita menghitung? Pertanyaannya, berapa banyak ikan seluruhnya? Bagaimana cara kita menghitung berapa banyak ikan seluruhnya? Seperti biasa, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. 320 ditambah 320 ditambah 320. Wah, banyak ya. Biasanya kita menghitung 2 angka dijumlahkan, sekarang 3 angka, angkanya ratusan pula. Tapi tenang saja, kita bisa membuatnya menjadi seperti ini. 3 buah ember dikali 320 ekor ikan. Atau kita juga bisa ubah menjadi 320 dikali 3, hasilnya akan sama saja. Nah, 320 kali 3 inilah yang akan digunakan untuk menghitung. Bagaimana ya cara menghitungnya? Kita menghitung menggunakan susun pendek seperti ini. Nah, kita letakkan 320 dikali 3 dalam bersusun pendek seperti ini. Tentunya dalam menghitung bersusun pendek, perkalian pun kita harus menyusunnya berdasarkan nilai tempatnya. Satuan diletakkan di sejajar dengan satuan, puluhan diletakkan sejajar dengan puluhan, dan ratusan juga diletakkan sejajar dengan ratusan. Oke, di sini 320 berupa bilangan ratusan, bilangan di sini 320, 3 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 0 itu satuan. Lalu dikali 3 adalah satuan, berarti kita letakkan di bawah 0 yang juga merupakan satuan. Oke, kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti biasa, saat menghitung kita mulai dari satuannya dulu. 0 dikali 3, seperti ini. 0 dikali 3 hasilnya 0 ya, kita letakkan di sini 0. Lalu kita beralih ke puluhan, masih tetap dikali 3. Jadi di sini 320, semua angkanya kita akan kalikan dengan 3. Ya, untuk perkalian seperti itu. Semuanya akan dikalikan dengan pengalinya. Mau dikali berapa? Gitu. Sekarang 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti kita tulis di bawah puluhan, karena 2 kan merupakan puluhan, maka 6 juga harus ditulis di bawah puluhan. Lalu sekarang yang ratusan, 3 dikali 3 sama dengan 9, makanya 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 kita letakkan di bawah 3, karena tadi yang dikali adalah 3 merupakan ratusan, maka 9 kita letakkan di bawah 3 yang juga merupakan ratusan, gitu. Jadi hasilnya adalah 320 dikali 3 sama dengan 960. Jadi jumlah semua ikan yang ada di ketiga baskom itu adalah 960. Mari kita lihat ke permasalahan selanjutnya. Di sini ada sebuah toko ikan hias. Di dalam toko ikan hias ada 4 buah akuarium. Di setiap akuarium berisi 214 buah ikan. Berapa jumlah seluruh ikannya? Seperti biasa, kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. Berapa banyak ikan yang dijual? Kita bisa hitung dengan cara penjumlahan berulang. Tapi panjang ya, bisa kita singkat dengan menggunakan perkalian. 4 buah akuarium dikali 214 ikan di masing-masing akuarium. Atau bisa kita balik juga jadi 214 dikali 4. Inilah yang akan kita pakai untuk menghitung. Seperti tadi, kita gunakan susun pendek 214 dikali 4. Ya, yuk kita mulai hitung seperti tadi caranya. Mulai dari satuannya dulu, 4 dikali 4. Hasilnya berapa? 16. Di sini karena 16 itu terdiri dari 1 puluhan dan 6 satuan, maka kita akan tulis 6-nya di tempat satuan seperti ini. Lalu kita tulis satunya, kita simpan di atas puluhan. Seperti ini, biar kita tuh ingat kalau satunya itu milik puluhan. Jadi kita nanti tidak lupa kalau satunya itu milik puluhan. Ya, lalu kita lanjut mengalikan puluhan. 1 dikali 4. Ya, kita kalikan dulu ya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu baru kita jumlahkan dengan simpanannya tadi. Tadi kita menyimpan 1, berarti 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Kita tulis 5-nya di bawah 1 sebagai puluhan. Lalu kita beranjak ke ratusan. 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti kita tulis 8 di bawah 2 sebagai ratusan.
Berarti 214 dikali 4 sama dengan 852. Mudah kan? Tapi perkalian ini sedikit berbeda seperti yang tadi. Di sini kita ada yang disimpan, sedangkan yang tadi tidak ada yang disimpan. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke permasalahan selanjutnya. Ini yang terakhir. Nah, ternyata setelah beberapa waktu, ikan-ikan yang ada di toko ikan hias itu semakin banyak, ya, semakin banyak ikan-ikan yang ada. Jadi sekarang di setiap akuariumnya berisi 315 ikan, masih sama akuariumnya 4. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak ikan yang dijual? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan berulang seperti ini. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara perkalian, yaitu 4 dikali 315. 4 akuarium dikali 315 ikan di setiap akuariumnya. Atau bisa kita balik menjadi 315 dikali 4. Nah, ayo, ini ya 315 dikali 4 yang akan kita pakai untuk menghitung. Yuk kita hitung. 315 dikali 4 kita buat bersusun pendek. Pertama kita hitung satuannya dulu. 5 dikali 4. 5 dikali 4 berapa? 20. Betul. 20 ini karena 2 berupa puluhan dan 0 berupa satuan, maka tulis 0 di tempat satuan, sedangkan kita simpan 2 di tempat puluhan, biar kita ingat kalau 2 ini adalah pemiliknya puluhan, sehingga nanti kita tidak salah untuk menjumlahkan 2-nya ini. Lalu kita beranjak ke puluhan. 1 dikali 4. 1 dikali 4 dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita tambah simpanannya tadi 2. Kita tambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita letakkan 6 di bagian puluhan, sejajar dengan 1 yang tadi kita kalikan dengan 4. Lalu kita menuju ke ratusan. 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Nah, karena ini ada 2 angka, kita akan tulis 2-nya di tempat ratusan, sedangkan 1-nya kita tulis di tempat ribuan. Begitu anak-anak. Jadi karena sudah tidak ada lagi yang mau dikali di depannya 3, maka 1-nya itu kita tulis di tempat ribuan. Jadi hasilnya adalah 315 dikali 4 sama dengan 1260. Begitu, mudah bukan anak-anak? Jadi barakallah bagi anak-anak. Bulu yakin kalian sudah bisa menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Semisal belum bisa, kalian bisa terus berlatih. Banyak sekali soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih agar menjadi bisa lancar untuk menghitung perkalian dengan cara bersusun pendek. Good job semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dulu sampai akhir. Bulu doakan semoga kalian bisa dengan mudah menghitung seperti dulu tadi. Mudah kan? Jadi terima kasih untuk anak-anak kelas 3 yang sudah mau mendengarkan Bu Lulu sampai akhir. Semoga selalu tetap semangat belajar matematika. Matematika itu mudah kok. Terima kasih. Sekian dari Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.